Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ME Podcast MPK Man 1 Medan episode keempat bersama saya dengan Muhammad Noval Azmi Lubis Dan saya Khairani Dwi Putri. Dan bintang tamu spesial kita Kak Nur Habibah Wahayati Hasibuan. Oke, halo semuanya. Biasanya kita manggilnya apa nih Kak? Panggil kakak aja. Panggil kakak aja biarin namanya. Saya buka masker ya, kurang. Boleh. Apa mau masuk dulu nih? Gak apa-apa. Buka aja lah ya, biar agak jelas Bebas. suaranya. Bebas sih. Gimana Kak hari-harinya setelah menghadapi corona? Ya paling kegiatan kakak paling cuman kuliah, organisasi. Ya itu cuma itu sih, kuliah dan organisasi. Tapi kan organisasinya banyak gitu, jadi ya sedikit di rumah, banyak di luar juga sih sebenarnya. Tapi tetap menerapkan protokol kesehatan gitu. Organisasi yang paling apa ya, yang paling diikuti, yang paling jadi prioritas pertama selama pandemi ini? Oh itu aku nggak bisa milih Nggak bisa sebenarnya. Iya, karena organisasi kakak tuh menurut kakak semuanya prioritas gitu kan. Karena kakak ada 4-5 organisasi, itu menurut kakak semuanya menjadi prioritas. Karena kalau misalnya kita disuruh milih mana yang prioritas, berarti kan kita nggak bisa komitmen dan loyal gitu di organisasi kita gitu. Satu lah organisasi yang paling berat untuk diikuti sekarang. Jadi kan di satu sisi tiap minggu pasti hadir gitu di organisasi apa, contoh aja satu. Kalau yang paling berat sih sebenarnya nggak ada, tapi kalau untuk menuntut hadir setiap saat juga nggak ada sih sebenarnya, karena kan online kan. Tapi ada sih 2 yang paling apa ya, untuk saat ini menuntut untuk terus lebih aktif di dalamnya. Itu ada Forum Genre Sumut sama Genbi Sumut gitu, Genbi Sumut Komisariat Winsu. Forum Genre Sumut dan Genbi Sumut. Kepanjangan Genbi itu apa? Generasi Baru Indonesia. Biasa memang yang kalau saya lihat generasi Berencana itu banyak singkatannya biasanya. Ya. Kata-katanya mulai dari acara di sekolah kita fun gitu kan, juga singkatan dari apa itu Kak? Genre itu singkatannya ya itu tadi generasi berencana. Sebenarnya genre itu program sih gitu, cuman dipersingkat aja judulnya jadi genre gitu. Nah, kebetulan Kak, dengan tema kita ada apa sih kan dengan remaja zaman sekarang? Kebetulan sebagaimana kita tahu nih, kalau seandainya anak-anak SMA itu memang lagi masanya pubertas gitu ya kan Kak. Apalagi di saat ini mereka juga dituntut untuk berorganisasi, terutama siswa-siswi yang ada di Man 1 Medan gitu. Menurut Kakak bagaimana sih cara mengatasi siswa-siswi yang lagi pubertasnya nih, dan mereka juga difokuskan untuk berorganisasi gitu? Kalau kakak sih itu dijawab sebagai tergantung diri kita sendiri gitu. Kalau kakak ditanya menurut kakak penting gak sih Kak remaja belajar berorganisasi? Kalau menurut kakak tuh penting, dan kalau bisa wajib banget. Kenapa? Karena kakak rasa kalau di sekolah itu kan cuma untuk kita belajar tentang pendidikan yang kulikuler atau yang akademis gitu kan. Tapi yang ekstrakurikulernya itu atau yang non akademis yang sebenarnya lebih membentuk karakter diri kita nanti ke depannya itu sebenarnya kan ekskul atau organisasi gitu. Jadi kakak rasa wajib dan bahkan kalau bisa harus diikutin gitu. Nah gimana sih Kak caranya gitu kan biar remaja menghadapi pubertasnya dan juga organisasinya. Nah kalau kakak rasa sih dia sebaiknya itu menyesuaikan diri gitu. Karena banyak remaja sekarang yang ikut organisasi kebanyakan karena aku cuma mau gabung, aku cuma mau show off gitu kan, karena ini ekskulnya keren nih di sekolah, dia paling dipandang di sekolah, jadi aku harus gabung di situ gitu. Tapi nggak tahu bahwasanya esensi dari sesungguhnya kita gabung di ekskul itu kan adalah kita untuk kontribusi ya kan, untuk loyalitas. Dan disitulah nanti dia belajar gitu di ekskul itu gitu sih menurut kakak, lebih pandai untuk menempatkan diri gitu. Nah, saya kan juga ikut banyak organisasi ya. Kalau dihitung ada 3 sih. Ada MPK, ada klub olimpiade matematika, sama badminton. Kebetulan saya ikut badminton tuh untuk untuk refreshing lah dari minggu. Soalnya cuma hari Minggu nggak ada jadwal sama sekali. Tuh MPK dan matematika tuh di hari-hari biasa. Cuma gini, setiap saya masuk organisasi, apalagi MPK kan salah satu mitra dengan OSIM gitu kan. Satu hal yang saya sering dengar di organisasi itu yang diminta untuk setiap orang tuh jangan baperan gitu. Tapi saya nggak dapat nih konsep baperan itu sebenarnya apa. Kakak sendiri selama masuk organisasi ada nggak sih kata baperan itu mengganggu sekali dalam pikiran kakak? Oke, kalau masalah baperan itu ada pasti deh.
Bahkan baperan itu pernah terjadi sama diri kakak sendiri, dimana membuat kakak itu sampai vakum 1 semester di organisasi itu, gitu. Vakumnya gara-gara apa kak? Sebenarnya ada miskomunikasi, dimana kakak sebenarnya kalau kakak ditanya kakak sudah loyal gitu, tapi sama apa ya dibilang pengurus intinya yang di organisasi itu menganggap kakak belum loyal, sampai akhirnya ada miskomunikasi, kakak kayak agak slide sama mereka gitu kan. Kakak slide-nya bukan kakak marah berantem sama mereka, enggak, kakak cuma diam. Kakak tuh betul-betul kemarin kakak sedih kali kan, sedih kayak kakak berdoa sama Allah. Di situ cuma 2 yang tahu, Allah dan umi kakak. Kakak tuh curhat dengan umi kakak gitu. Jadi cuma 2 yang tahu masalah kakak ini. Kakak curhat, ya Allah, aku udah berkontribusi, aku sudah loyal di organisasi ini, tapi sakit yang kurasakan di saat mereka menganggap aku tidak berkontribusi. Jadi ya Allah, kalau memang aku salah, beri petunjuk sama aku kalau aku salah. Tapi kalau misalnya aku nggak salah, sadarkan mereka gitu kan. Nah, karena kakak yang betul-betul orang yang loyal, dan kalau memang kita di lapangan faktanya ada betul-betul orang yang berkontribusi, kemanapun emas dicampakkan akan tetap menjadi emas, benar? Nah, jadi selama 1 semester kakak nggak aktif, mereka yang mengajak kakak untuk jumpa, berbicara 4 mata, adalah perwakilan dari mereka 1 orang kan, ngajak kakak ngomong 4 mata, kayak bertabayun lah ya kan, apa sih yang membuat kakak nggak aktif selama 1 semester. Nah, karena memang kakak betul-betul dianggap bukan orang yang salah, ya akhirnya tadi kakak ditarik lagi untuk aktif kembali. Nah sebenarnya apa tadi baperan tadi itu sebenarnya penting, wajib ada sebenarnya di organisasi. Kenapa kakak bilang kayak gitu? Supaya orang yang memiliki jabatan bisa memahami yang di bawahnya, dan yang di bawah pun bisa memahami yang atas. Dimana kalau misalnya kita nih sebagai atasan, kita bisa memahami bahwasanya nggak selamanya sebagai atasan itu harus diturutin sama yang bawahan gitu kan. Tapi kalau kita di bawahan harus pahami juga bahwasanya di atas dituntut, ada satu hal yang harus diselesaikan kan gitu. Jadi kakak rasa wajib ada sih sebenarnya kalau masalah baperan tadi. Tapi itu tadi sih, baperan bukan berarti membuat kita menjadi suatu masalah yang lebih besar. Kalau bisa masalah itu diselesaikan dulu, jangan malah baperannya malah jadi kita keluar di situ masalah nggak selesai gitu ya kan. Tapi itu tadi sih, siapanya baperan lebih baik kita berperan gitu. Ya, dan saya rasa masalah baperan ini banyak orang yang ngalamin. Ketimbang orang mencari solusi untuk saling memahami, itu orang lebih sering tuh anggap aja tidak pernah ada masalah tersebut gitu. Itu sih masalah baperan. Lalu kak, setiap individu remaja ini kan memiliki sifat yang berbeda gitu kan kak. Apalagi ada siswi atau siswa, dia egonya besar kali gitu kak, dan dia tuh nggak bisa mengikuti circle organisasi dia sendiri. Itu menurut kakak gimana, dan dia harus apa? Soalnya kan ada juga yang temennya juga ego, dia juga ego, jadi kayak ego campur ego pecah semua gitu. Itulah ya, namanya remaja kan masa pubertas ya, kan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Jadi kalau tadi kakak bilang dia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan organisasinya. Nah contoh nih, dia bilang nih, aku di organisasi aku dulu SMP aku nggak kayak gini kali nih, kayak Diman. Kalau di organisasi kedua ya udah aku adem ayem aja, nyaman-nyaman aja. Tapi waktu Diman aku gabung organisasi ini kok kayaknya aku merasa nggak dihargain. It's okay, coba kita koreksi. Kenapa kamu merasa nggak dihargai di organisasi itu gitu kan? Nah, harus beda dong. Kamu dulu SMP sekedar gabung ekskul, ya udah cuma main doang. Contoh nih, kalau kamu dulu SMP gabung ekskul misalnya dokter remaja, paling hanya sekedar untuk gabung-gabung gitu. Tapi bedanya di SMA, kamu gabung organisasi bukan hanya untuk menjadi gabung, tapi kamu harus belajar manajemen kepemimpinan gitu kan. Nah jadi pasti beda dong gitu. Yang namanya kepemimpinan pasti ada kalah gitu kan. Kalau nggak ada masalah, kamu tidak bisa jadi pemimpin kan gitu. Nah jadi dia harus belajar beradaptasi. Yang kedua, dia harus belajar memahami orang lain gitu. Karena Kak yakin sih, semakin kita ditempa, semakin banyak masalah di organisasi, itu tanda kita semakin ditempa untuk lebih baik. Jadi caranya adalah dia beradaptasi dan siap akan proses gitu. Lalu untuk kakak sendiri, ada nggak sih saran atau motivasi yang bisa kakak berikan kepada penonton kita hari ini? Kalau saran dari kakak sih, kakak ambil salah satu hadis riwayat Muslim yang mengatakan, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Jadi selama aku remaja, ini adalah masa transisi. Selain masa transisi, menurut kakak ini adalah masa pembentukan karakter. Jadi saran kakak, sebagai remaja, pandai-pandailah mencari tempat, ruang, rumah, dan keluarga untuk betul-betul membentuk karakter kita. Nah kalau karakter kita udah terbentuk, maka kita bakal bisa dicampakkan kemanapun. Karena Kak bilang tadi, emas dimanapun dicampakkan akan tetap menjadi emas. Itu dia. Satu lagi sih, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia untuk bermanfaat sama orang lain. Karena kalau kita gabung di organisasi, pasti kita banyak terjun di masyarakat, dan pasti kita akan bertindak sosial untuk manfaat orang banyak gitu sih. Ini cukup sering dan bakal saya rasa 2-3 bulan yang lalu cukup viral.
satu kata lagi yang sangat mengganggu di otak saya, good looking. Oh, good Good looking. Mungkin para remaja masa-masa pubertas udah mulai banyak beli skincare, merawat diri, itu bagus memang. Cuma di menurut apa yang saya dengar dari kata-kata orang, kalau nggak good looking itu hidupnya bakal susah. Jadi kayak dia lebih gampang dikucilkan. Kalau udah good looking kayak enak aja berbaur sama yang lain, bakal lebih enak diajak berteman gitu. Dalam masa pubertas memang itu hal yang wajar atau memang masa-masa sekarang aja yang cukup berubah sesuai perkembangan zaman menurut kakak? Nah, kalau masalah good looking di masa remaja itu kakak rasa memang suatu hal yang krusial juga. Dimana di masa remaja itu kan orang merasa harus berubah. Aku dulu anak-anak, aku jelek. Jadi aku sekarang harus lebih bisa beradaptasi, terutama tentang lawan jenis. Karena kan di situ udah saatnya untuk timbul rasa tertarik dengan lawan jenis. Jadi kalau menurut kakak, good looking itu suatu hal yang wajar dirasakan seorang remaja untuk bisa lebih baik gitu kan. Dan misalnya beli skincare gitu kan, make up dan sebagainya gitu. Tapi itu tadi, essential good looking itu apa gitu. Kalau misalnya essential yang kita anggapin good looking itu hanya sekedar cantik wajah atau fisik gitu, kita nggak bakal bisa tertempa sih sebenarnya gitu di masyarakat. Karena sebenarnya yang dibutuhkan Indonesia itu orang yang bisa bermanfaat gitu kan. Tapi kalau hanya sekedar good looking, dia nggak bakal bertahan lama gitu. Good lookingnya hanya sekedar untuk cari lawan jenis. Tapi kalau dia good lookingnya itu dari segi akhlak, etika gitu kan, kakak yakin dia bakal terpakai dimanapun gitu. Gini sih kalau kakak rasa, contoh nih kalau kita bicara good looking tadi, banyak kok artis-artis good looking malah bunuh diri gitu kan. Iya. Karena apa? Banyak yang menganggap dia good looking karena operasi plastik lah, good looking karena pakai susuk lah gitu kan. Padahal seharusnya kalau memang kita merasa good looking itu suatu hal yang penting, dengan kita bergabung menempa karakter yang good looking itu lebih bagus daripada fisik yang good looking. Itu sih menurut kakak. Berarti ya kak, good looking itu akan kalah sama yang punya good attitude. Ya benar sekali. Mungkin ya sih, seharusnya benar. Cuma ya melihat kondisi remaja zaman sekarang, saya juga remaja, mungkin mereka manusia tetap bakal berkembang. Kita nggak tahu kapan mereka berkembang, mungkin bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nggak ada yang tahu juga. Lanjut, ya saya juga penasaran nih, zaman kakak ketika berorganisasi ada nggak sih suatu hal yang berkesan yang menurut kakak jadi pelajaran, tapi itu di sekolah pas masuk organisasi Timan 1 itu ada suatu hal yang berkesan gitu, kayak tiba-tiba pas kakak baru mengalami kejadian itu kayak mendapat suatu pelajaran yang penting gitu? Ya itu ada. Kakak pertama kali ikut organisasi yang sebenarnya menempah kakak bisa seperti sekarang itu sebenarnya semenjak Diman dulu waktu kelas 10 kan kakak belum jadi pengurus UKS gitu kan, kakak hanya sebagai peserta didik. Tapi waktu itu yang membentuk kakak untuk menjadi dalam artian karakter yang seorang perempuan yang betul-betul menjaga syariat itu di KKD, itu yang pertama. Nah kalau belajar berbicara dulu itu sebelum sering jadi PSD itu kakak juga di KKD untuk berbicara depan umum. Nah waktu di UKS hal berkesannya itu seperti yang Novel tanya, itu adalah pertama kalinya kakak dalam hidup dibawa ke tingkat nasional dalam perlombaan gitu. Jadi kalau dulu sebenarnya tuh kakak belum pernah diikutkan dalam kegiatan nasional. Paling kalau kakak dulu kecil memang sering sih, kakak dari kecil udah dibentuk untuk lomba-lomba pidato, tapi itu hanya tingkat kota, kecamatan gitu kan. Tapi waktu kakak Diman pertama kali gabung ekskul gitu kan, pertama kali gabung organisasi dan bahkan itu langsung dibawa ke tingkat nasional, itu memang suatu hal yang sangat berkesan, dimana kakak jumpa sama orang dari provinsi lain, semua dananya itu dibayarin gitu. Jadi itu hal yang paling berkesan menurut kakak. Malah sih kak gini sih, kakak merasa sebelum kita gabung di organisasi gitu kan, coba dilihat dulu tujuan kita pertama kali gabung organisasi apa gitu. Kalau tujuannya hanya mengambil untung atau materi, kita nggak bakal bisa bertahan lama. Tapi kalau tujuan kita gabung di organisasi itu untuk berproses, kakak yakin apapun yang dulunya kau inginkan pasti semua bakal kau dapatkan. Dan itu semua yang kakak rasakan sekarang tuh ada. Tapi bagi orang-orang yang dia masuk Men 1, jadi dia nggak tahu, atau masuk SMA mana gitu, itu nggak tahu mau ngapain, akhirnya dia masuk ekskul lain cuma untuk cari tahu, cari pengalaman, cari pembelajaran untuk dia berkembang. Itu sebenarnya cara yang salah atau memang seharusnya itu yang dilakukan? Ini ceritanya ini orang tersebut nggak selama SMP atau SD nggak pernah ikut organisasi apa-apa. Oke. Sebenarnya sih itu pertanyaannya memang pas banget ditujukan ke kakak, karena gini,
Kakak dulu waktu SD SMP nggak ada ikut organisasi gitu loh, paling cuma ikut ekskul ya kayak pramuka yang kita tahu kan ya, paling cuma belajar baris gitu kan. Nah waktu di lah kakak betul-betul belajar ekskul itu bukan hanya sekedar kau gabung loh gitu, kayak kakak bilang tadi di awal, kita nggak hanya sekedar gabung tapi kita belajar gimana kita memahami teman-teman yang beda karakter sama kita, terus kita saat jadi pengurus gimana kita untuk manajemen kepengurusan, apalagi kalau di kepengurusan kita terpilih sebagai BPH, Badan Pengurus Harian yang struktural inti, kan kita harus belajar lebih dalam lagi, kita memahamin kayak mana sih jadi pemimpin gitu kan. Jadi untuk orang-orang yang kakak rasa kayak Novel bilang tadi, masuk tapi cuma sekedar masuk kak, saat dia merasa nggak cocok dia keluar, itulah yang dia kakak rasa bakal menjadi hambatan untuk dia nanti saat dia kuliah, saat dia kerja, dimana dia belum punya pengalaman gitu. Kakak sih, banyak kakak-kakak alumni kita yang dulu di MAN itu berorganisasi, waktu di luar dia udah terbiasa gitu, bahkan waktu dia di luar dia diminta untuk menjadi pimpinan, diminta untuk menjadi leader gitu. Nah orang-orang yang di MAN-nya dulu hanya sekedar masuk keluar, dia di kuliah hanya sebagai orang yang melihat, jadi anggota yang disuruh-suruh, kan itu nggak enak. Makanya sekarang lah kita belajar untuk berorganisasi dan membentukkan karakter gitu. Emang harus tuntut untuk dicapek memang. Iya benar deh, itu ada manfaatnya sih sebenarnya. Tapi kan kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka, udah capek banget, tapi ini masalah mau udah benar-benar beres kelar gitu, rasanya memang seneng banget gitu kan kak. Tuh, itu juga sih pernah kak rasain, dimana waktu kakak jadi pengurus ada konflik, itu konfliknya bahkan bukan sama anggota, kakak yang selaku wakil ketua umum itu bergaduh dengan koordinator divisi gitu, sampai kemarin tuh hampir diam-diaman seminggu. Cuma namanya mas kakak gini dulu prinsip kakak di IMAN berorganisasi, kalau memang ada masalah itu malah untuk mempererat hubungan, malah jadinya sekarang mungkin deket, gak pernah hilang kontak kabar sampai sekarang gitu sih. Tapi soalnya harus diselesaikan, kalau ada selesaikan gak ada manfaatnya sampai sekarang, gak ada interaksi gitu. Kan kita apalagi di masa-masa SMA, masa-masa umur krusial lah. Kalau kata orang-orangnya di SMA cari kesenangan dulu. Tapi kan yang bisa kita lihat masa-masa pubertas itu juga kadang ada batas-batasannya. Menurut kakak sendiri tuh batas-batasan yang dari zaman sekolah kakak itu kan harusnya tidak boleh, cuma makin kesini justru di zaman sekarang itu kayak dianggap orang sebagai sesuatu yang umum gitu. Menurut kakak menanggapi hal seperti itu, kakak bagaimana? Nah, kalau kakak nanggapin itu tadi sih, itu kembali tadi kakak bilang, kita harus pandai menempatkan diri gitu. Kalau misalnya nih ekskul ataupun organisasi yang kita ikutin itu malah membentuk karakter kita yang nggak baik gitu kan, sebaiknya sih dihindarin. Tapi kakak rasa nggak ada sih ekskul atau organisasi yang untuk membentuk kita jadi nggak baik gitu. Malah kebanyakan ekskul sama organisasi itu malah membentuk karakter kita untuk lebih baik gitu ya kan. Nah jadi sih kalau rasa kakak yang hal-hal demikian tadi, lebih baik kita pandai menempatkan posisi melihat. Kalau misalnya kita rasa itu malah mengganggu kita, nggak malah membentuk karakter kita untuk lebih baik, oke, tinggalin gitu. Tapi kalau misalnya masih bisa nih kita malah menjadi orang role model bagi teman-teman kita di ekskul itu, it's okay, kita juga tetap gabung tapi dengan cara kita ubah mereka untuk jadi circle-nya lebih baik gitu sih menurut kakak. Kakak tamatan MAN 1 tahun 2015? Enggak, Jadi, kakak tamat tahun 2017 tadi. 2017 ke 2021, 4 tahun berarti. Iya. Paling mencolok kakak rasa kelihatannya kakak ini sering nih ikut acara UKS, kegiatan UKS kan sering ke MAN 1. Hal yang paling mencolok bedanya dari siswa-siswa di zaman kakak itu, zaman kakak zaman kakak masih di MAN 1 dengan MAN 1 yang sekarang itu, ada nggak sih kak? Siswanya nih? Kalau perbedaannya pasti ada, dan itu terlihat banget gitu. Kalau dulu di zaman kakak, anak-anak yang ikut ekskul itu bisa dikatakan sedikit, dalam artian mereka merasa buang-buang waktu, ganggu belajar dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kakak lihat malah ekskul itu lebih booming di MAN ini gitu, dimana banyak anak-anak MAN 1 lebih suka masuk ekskul gitu. Bahkan kalau disuruh belajar malah mereka malah gak boleh ke ekskul gitu kan. Jadi kakak rasa lebih esensi remaja di MAN 1 itu lebih kuat untuk ke ekskulnya gitu. Dan mereka lebih kreatif, kayak ini nih, kalian pandemi tapi buatnya podcast kayak gini gitu. Padahal masih banyak loh deh orang-orang di luar sana bisa dibilang ekskulnya itu organisasi mahasiswa, tapi karena pandemi menjadi alasan untuk mereka nggak jalankan program gitu. Tapi kalian tetap jalan gitu. Itu sih salah satu hal yang paling bagus dari MAN 1 itu, tetap tahan kayak sekarang gitu. Nilai plusnya tetap bisa ngambil ide dan untuk memanajemen gimana sih bagusnya kalau misalnya ini nggak berjalan kita ganti dengan apa. Itu sih yang lebihnya dari poin plus untuk anak MAN 1 gitu. Lanjut, ini kan sekolah MAN 1 kan salah satu sekolah madrasah berbasis agama Islam. Beda dengan sekolah yang bisa kita bilang sekolah negeri lah, tidak berbasis agama gitu. Pasti kalau kita mengaitkan agama, terutama agama Islam,
ada batas-batasan lebih, ada batas-batasan tertentu. Contoh itu hubungan antara lawan jenis gitu. Kalau di UKS atau ilmu-ilmu kesehatan gitu di genre kan sering juga dibahas tentang remaja hubungannya dengan lawan jenis. Itu hal yang harusnya dihindari oleh orang-orang dalam masa puber lah. Kadang kita tahu sendiri orang-orang dalam masa pubertas itu kadang egonya itu bisa melebihi dari apa yang dia mau gitu. Hal-hal yang harusnya diwaspadai, yang harus dia hindari dan harus dia taati lah gitu. Menurut kakak ada nggak sih kak? Oh, kalau itu pasti gitu kan. Nah, ini kita masih bicara cakupan mannya dulu ya. Iya. Kalau cakupan man kita pasti lebih kepada norma agamanya lebih kuat gitu. Kalau nggak hanya di UKS, nggak hanya di PIK, dan mungkin semua ekskul di Man 1 itu kakak lihat semuanya semua dibatasi, terutama tentang norma agama, di mana ya tidak boleh bersentuhan dengan lawan jenis, tetap menjaga etika. Kalau misalnya kayak gini kita berkumpul dalam satu ruangan, tetap menjaga jarak gitu kan. Tapi sebenarnya itu ada nilai plusnya juga. Dengan kondisi pandemi kita yang dulu udah terbiasa dengan jaga jarak dengan lawan jenis, sekarang makin terbiasa lagi kan gitu. Nah terus kalau untuk di luar nih, kita untuk lawan jenis tetap dibatasi juga. Tapi kalau memang namanya bergabung, tetap bergabung. Nah gini, kakak juga pernah sih, dulu kakak ikut KKD juga di Man. Dulu kakak sempat berpikir gimana sih caranya aku untuk bisa beradaptasi di luar dengan organisasi yang aku ikutin, gimana organisasi itu pasti gak banyak yang paham bahwasanya anak Man itu dulunya dibatasi loh dengan hal seperti ini gitu kan. Jadi itulah menjadi hal yang untuk kita pelajari gimana sih kita beradaptasi dengan organisasi di luar gitu. Jadi pasti ada batasan-batasannya gitu. Itu sih. Lalu kak, untuk kriteria ini sendiri, gimana sih kriteria remaja yang baik dalam berorganisasi? Kalau kriteria remaja yang dalam berorganisasi, pertama, kalau kakak jawab dari diri sendiri dulu. Kriteria yang pertama adalah harus bisa menjadi seorang role model. Nah, role modelnya ini dimana kamu harus bisa menjadi seorang manajerial yang baik dari diri kamu, harus bisa menjadi top manajemen, dimana kamu harus bisa manajemen waktu, harus bisa nyusun schedule. Kalau kakak sih, kakak orang yang dari bangun kakak tidur sampai kakak tidur lagi, itu kakak pakai manajemen, pakai timeline satu harian gitu. Dan kakak bahkan buat jadwal, hari ini tuh aku kemana aja gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri. Kalau misalnya nih kakak udah buat jadwal, hari ini aku ada 3 organisasi yang aku datengin. Misalnya kakak sebut aja UKS, Forum Genre, sama Genbi. Nah 3-tiganya dalam jangka waktu yang sama, acaranya dalam 1 hari. Nah, sebagai orang yang berorganisasi, kakak bilang tadi kan kita harus loyal dan berkontribusi. Bukan berarti, ini 3-tiga nih organisasi ekskul atau organisasi dalam 1 hari, gak bisa nih aku datang ke salah satunya, gimana nih? Kakak rasa itu bukan orang yang bagus berorganisasi. Karena kalau namanya kita bagus berorganisasi, kita gak bakal menomor 2-kan organisasi manapun gitu kan. Pasti kita bakal tetap datang. Nah, caranya adalah buat jadwal. Kalau misalnya di antara 3 ini, kamu lihat posisi mana kamu paling krusial. Misalnya kayak kakak kalau di Forum Genre, misalnya kakak sebagai ketua panitia, tapi di Genbi kakak hanya sebagai ketua divisi yang mungkin bisa minta bantuan teman-teman yang lain. Oke, berarti kita harus lebih lama atau lebih utama datang itu ke Forum Genre-nya gitu. Begitu juga dengan ekskul yang lain, dibuat manajemen waktu. Yang kedua, manajemen stres. Nih, contoh kakak juga nih, kakak kan banyak nih ekskul menuntut gitu. Nah, memang sih alhamdulillahnya kakak di ekskul yang kakak ikutin atau di organisasi yang kakak ikutin posisinya krusial sebagai ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum. Nah, pasti beban stresnya itu ada deh, dimana dituntut kau sebagai ketua umum harus bisa menghandle, Promj harus berjalan kan gitu. Kalau sekretaris umum harus ngurusin surat-surat gitu kan. Kalau bendahara umum harus memanajemen uang. Nah, caranya adalah buat jadwal juga. Nah, aku harus bisa nih nyusun untuk jadi ketua, aku sesuaikan ini dulu. Selesaikan dulu dalam 1 hari. Mana yang menurut kamu masalahnya paling urgent, yang menuntut harus cepat diselesaikan, itu duluan diselesaikan. Itu menurut kakak. Jadi, manajemen waktu, manajemen stres. Satu lagi, manajemen emosional. Kakak kalau udah stres kali sama kehidupan istilahnya, kakak ngibur diri kakak itu dengan 2 hal sih. Apa itu kak? Makan dan tidur. Cuma 2 itu, makan dan tidur. Jadi kalau udah stres kali kakak makan. Makannya itu gak banyak-banyak sih, paling cuma makan coklat, jajan-jajan yang kayak es krim gitu doang. Terus satu lagi tidur. Karena kakak merasa kalau udah tidur kayak hilang gitu masalah. Bangun memang ketemu lagi sama masalah, tapi bisa terkontrol karena stresnya kan udah sedikit hilang gitu sih. Jadi penikmatnya 3 manajemen waktu, stres, sama emosional. Itu dari kakak. Berarti mau sepenting apapun jabatannya, mau sepenting apapun dari organisasi itu, kalau dia gak bisa loyal, gak bisa meluangkan waktunya, gak penting. Gak bisa kita kayak gitu. Karena gimana ya, kita kalau udah siap bergabung, berarti kita harus siap mempertanggungjawabkan. Karena kakak punya semboyan gini, baik yang memberi amanah ataupun yang menerima amanah sama-sama akan mempertanggungjawabkan gitu sih. Dan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Iya. Dan itu gak ringan. Ya, benar sekali.
Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, ada nggak sih saran Kakak untuk remaja baik dari dia segi agama maupun umum? Oke. Boleh lihat kamera. Oke, jadi kalau saran dari kakak, remaja kalau dari segi agama, saran kakak adalah harus bisa menempatkan posisinya gitu, menempatkan diri sesuai tempat. Dimana pertama dia harus paham kodratnya, apakah dia laki-laki atau dia perempuan. Kalau dia sebagai laki-laki harus bisa menempatkan dirinya bahwasanya harus menjaga marwah, jangan terlalu dekat dengan perempuan pada segi agama. Begitu juga dengan perempuan, harus bisa menjaga marwah dirinya, ifah dan izahnya, dimana dia jangan terlalu berbaur dengan laki-laki. Ya mungkin ada organisasi yang menuntut untuk berbaur tapi tetap jaga jarak gitu. Nah yang kalau dari segi umum di remaja gitu pasti ada perubahan fisik, emosional dan juga psikisnya. Nah saran kakak, pahami dirimu agar kamu bisa menempatkan dirimu sesuai tempat gitu lah. Jadilah remaja yang hebat dan juga bermartabat. Ya itu sih. Oke, anyway. Seru juga ya. Banget. Oke. Terima kasih banyak Kak udah mau sharing-sharing gitu sama kami juga, sama siswangan satu juga, mungkin ke publik juga. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Mungkin tahun kepengurusan yang berikutnya bisa bikin lagi, bisa bikin part 2-nya mungkin sama kakak nanti. Ditunggu. Ditunggu aja. Tapi nggak ada duit ya Kak. Gak perlu, alumni itu harus ikhlas gitu dan dia harus siap sedia kapanpun dibutuhkan sama adik-adiknya Dedikasi, gitu. Dedikasi. Sejuk aja canda. Sekian, terima kasih pada semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.